Apa yang akan kamu alami selama bulan Juli 2020? Bagaimana love life kamu? Juga guidance untuk teman-teman Aries dalam love life dan relationship-nya. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Aries, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini mau ngebacain ramalan untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising Sign. Untuk Aries laki-laki dan perempuan, kalian yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu, yang juga mungkin bisa resonate di dalam love life kamu. Guidance untuk Aries di bulan Juli 2020. Kartu pertamanya adalah engagement. Your love life is ascending to a high level of commitment. Lalu ada trust. This situation is calling for you to have faith. Dan juga ada new love. A new person has stirred your romantic feeling. Di bottom of the deck-nya adalah it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya. Sekarang mau gue bukain dulu tarot card kamu untuk Aries, Sun, Moon, dan Rising Sign. Apa yang akan kamu alami selama bulan Juli 2020? Bagaimana love life kamu? Juga guidance untuk teman-teman Aries dalam love life dan relationship-nya. Kartu pertamanya adalah Six of Pentacles. Lalu Six of Swords. Queen of Swords. Queen of Pentacles. Oops. Lalu ada the Moon, the Fool, the Wheel of Fortune, the Emperor, the Sun, dan King of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah Three of Swords. Ya, Aries. Overall energi kamu
di bulan Juli, mungkin aja beberapa di antara kalian ada yang pernah mengalami heartbreak dan kalian masih merasakan luka hati itu gitu ya. Atau mungkin juga kamu mengalaminya di bulan Juli ini, di mana ada sesuatu yang menyakiti perasaan kamu gitu ya. Mungkin karena berbagai hal, bisa aja karena putus atau karena ditolak atau karena whatever, yang kamu ngerasa ini sedih banget gitu ya. Kamu ngerasa mungkin menyakitkan sometimes buat beberapa di antara kalian. Pain, sorrow, dan heartbreak ya. Mungkin juga beberapa di antara kalian berdiri dengan love triangle atau di dalam hubungan ada third party situation. Nah, di sini gue melihat ada beberapa di antara kalian yang berdiri dengan fire sign juga, ada Aries juga ya. Ada Leo, Sagittarius, juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, juga Pisces ya. Mungkin selama ini kamu udah sangatlah royal atau loyal ke seseorang. Ya, kamu banyak memberi, kamu banyak berkorban, kamu banyak sharing apa yang kamu punya gitu buat dia. Dan mungkin kamu udah merencanakan secara detail segala hal dalam hubungan kalian ke depan ya, seperti rencana jangka panjang udah direncanakan. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang bahkan udah merencanakan ke arah engage atau tunangan atau mau ke arah menikah gitu ya. Juga udah mempersiapkan materi-materi keuangannya dan segala macam. Ada rencana dan persiapan dan juga materi involved di dalam rencana kalian. Lalu masuk ke bulan Juli ini, sepertinya it's time to go ya. Kalian akan mulai leaving the past ya, atau mulai ada progress. Kalian akan mulai taking action dan mulai berjalan ke arah yang kalian inginkan sesuai rencana kamu mungkin ya. Dan dalam hal ini kamu udah memikirkan dengan jelas, dan kamu juga udah mengungkapkan ke dia apa yang kamu pikirkan, apa rencana kamu, semua hal udah kamu ungkapkan dengan jujur. Dan tinggal bagaimana progres rencana kamu itu berjalan di bulan Juli. Trust situation yang kamu alami ini membutuhkan kamu untuk memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada universe misalnya, atau juga kepada pasangan kamu, kepada diri kamu sendiri, ke setiap pihak gitu ya, untuk bisa menjalani ini, untuk bisa moving forward. Dibutuhkan trust, kepercayaan. Kalau kamu nggak percaya sama dia atau dia nggak percaya sama kamu, misalnya kalian dalam satu mobil gitu ya, tapi kamu nggak yakin kalau dia itu bisa nyetir gitu kan, pasti ada rasa was-was dalam perjalanan kalian. Begitu pula kalau misalnya kamu yang nyetir dan dia nggak percaya kalau kamu bisa membawa dia ke tempat yang aman gitu ya. Dan itu juga menjadi isu dalam hubungan kalian. Bisa aja di tengah jalan kalian bertengkar atau whatever gitu ya, yang artinya kalau kalian mau menjalani hubungan ini, kalian butuh keyakinan. Kalau kalian mau menjalaninya, ya kan? Karena di sini kamu seperti ada situasi yang kamu sendiri agak kurang yakin gitu ya. Kamu agak kurang yakin atau mungkin masih dilema gitu ya, atau mungkin kamu ngerasa ada rahasia atau ada sesuatu yang belum terungkap dari dia. Misalnya kamu udah ngungkapin semua yang kamu pikirkan, tapi dia diem aja gitu ya, dia nggak respon apa yang dia pikirkan. Jadi
Kamu nggak tahu sebenarnya apa yang dia pikirkan. Mungkin dalam perjalanan relationship kamu yang selama ini udah kamu jalanin, tiba-tiba di tengah jalan kamu menghadapi situasi yang kamu jadi nggak yakin gitu ya sama dia. Entah karena diri kamu sendiri yang nggak yakin atau dia yang bikin kamu jadinya nggak yakin gitu kan untuk ngejalanin terus. Karena situasi itu seperti berkabut, nggak jelas gitu ya, nggak tahu ini bakal kemana nantinya, atau bahkan mungkin gelap misalnya ya, kayak nggak ada titik terang misalnya. Dan mungkin lebih baik untuk kamu mengikuti saran dari Romance Angel, yaitu trust. Kasih kepercayaan dan kesetiaan itu juga penting ya. Lagi kalau kamu udah mulai mengarah ke up level di dalam relationship, kayak mau ke arah tunangan atau mau ke arah menikah nantinya, you need to have trust to each other, okay, satu sama lain. Dan itu barulah balance gitu ya. Kalau kamu melewati fase-fase the moon ini, atau sesuatu yang dilematik, sesuatu yang gak jelas, sesuatu yang bikin kamu akan jadi bimbang, galau, atau mungkin ada rahasia, di saat yang bersamaan kamu kurang percaya sama dia, atau bahkan kurang percaya diri untuk melewatinya gitu ya, you can be stuck. Kamu bisa aja gak berani untuk melangkah gitu kan. Misalnya udah mau ke arah tunangan bulan depan gitu ya, atau bulan Juli ini, terus tiba-tiba kamu jadi nggak yakin. Dalam hal ini mungkin ada seseorang di antara kamu atau pasangan kamu yang hanya ikut aja gitu ya. Ada seseorang yang mengendalikan hubungan ini, atau yang nyetir mobilnya gitu kan ya. Dan satu sisi pasangannya itu hanyalah ya ikutin alur aja gitu kan, atau pasrah, atau they don't have control ya, they don't have control untuk pergi kemana dia mau gitu ya, karena dia hanya sebagai submisif atau pengikut. Misalnya kamu menghadapi situasi yang gak jelas dan kamu hanya mengikuti pasangan kamu yang ngedrive relationship ini atau mengendalikan relationship ini, tapi kamu gak yakin gitu ya kalau ini adalah jalan yang benar, kayaknya nyasar di hubungan kita ini gitu kan. Dan kalian butuh untuk engage ke dia. Engagement ini gak harus artinya tunangan ya. Engagement ini artinya adalah kalau kamu sama dia itu bisa berbaur, bisa saling bantu, bisa saling mengarahkan juga ya. Intinya adalah ada keterlibatan yang positif dari mutual relationship. Nah, kamu harus bisa juga untuk mengarahkan dia menurut intuisi kamu. Kalau kamu rasa kita ini udah mulai melenceng atau mulai kehilangan arah gitu ya. Well, di Six of Pentacles, beberapa di antara kalian mungkin dihadapi oleh situasi di mana ada seseorang atau bahkan lebih yang membutuhkan bantuan kalian. Entah itu dalam hal finansial, keuangan, atau bantuan fisik gitu ya. Bisa aja ini kamu ya, seseorang yang punya kompeten atau available untuk membantu seseorang, misalnya pasangan kamu atau misalnya orang keluarganya dia or whoever. Dan atau juga ini adalah kamu yang seseorang yang needy. Nah, dalam hal ini ada take and give dalam relationship. Tapi jangan sampai take and give-nya itu terlalu gak balance. Misalnya orang ini akan selalu bisa memberikan ke dia, tapi dia gak mungkin bisa memberikan ke orang ini hal yang sama ya. Jadi misalnya kamu mau serius, misalnya kamu yang ini ya, kamu mau serius dengan dia, tapi dia belum tentu bisa serius sama kamu. Ini bisa aja one sided love atau cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ini menggambarkan one sided gift actually.
Nah, ini bisa aja seseorang yang punya keinginan tapi satu pihak gitu ya, sedangkan pihak yang lain itu nggak punya keinginan yang sama, nggak punya keinginan untuk memberi, tapi dia hanyalah taking. Dan bisa aja misalnya kamu yang always giving ya, kamu bantu dia, kamu baik sama dia, kamu menjalin hubungan sama dia, tapi di dalam mind kamu nggak yakin gitu ya, kalau apa yang kamu lakukan ini adalah benar, gitu kan. Lalu mungkin juga kamu ngerasa mereka ini terlalu needy atau mungkin mau memanfaatkan kamu. Jadi ada rasa-rasa khawatir, unsure atas keadaan yang kalian alami, gitu ya. Nah, ini bisa juga menggambarkan di saat ada seseorang yang berdealing dengan dua orang. Ya, ini kan ada yang meminta itu dua orang ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah punya hubungan dengan seseorang yang ke arah engage atau mungkin sudah menikah gitu kan. Lalu tiba-tiba ada new love yang juga mencuri perhatian kamu gitu ya. Dan dalam hal ini beberapa di antara kalian itu menyimpan suatu rahasia atau hubungan ini jadi seperti ada bayangan-bayangan hitamnya gitu ya. Nah, ibaratnya ada sesuatu yang misteri dalam hubungan, entah dari kamu atau dari dia. Cocokkan dengan situasi kamu masing-masing ya. Karena ini dan ini juga menggambarkan third party situation, cinta segitiga. Oke, ada seseorang yang menjalin hubungan dengan dua orang, atau ya ada dua orang yang sangat mengharapkan dia dan kamu harus memilih berat kemana gitu kan. Dalam hal ini akan sulit untuk bersikap adil, karena kalau kamu sayang sama dia 50%, pasti dia menginginkan kamu untuk sayang sama dia 100% gitu ya. Akan sulit untuk setia. Dan di bulan Juli akan ada life cycle changing untuk kamu, di mana ada roda kehidupan yang berputar, ada perubahan di dalam love cycle kamu, dan juga ini bisa menggambarkan karma ya, what goes around comes around, atau things going in circle gitu ya, berputar ke suatu arah gitu ya, dan nanti akan seperti di dalam lingkaran akhirnya. But ini juga bisa menggambarkan good luck sebenarnya ya. Kalau universe itu memihak ke kamu dan akan memberikan ke kamu jalan keluar atau pelajaran pelajaran untuk kamu memahami dan bisa melewati situasi-situasi yang mungkin gak enak atau dilematik. Dan reading kamu ini sebenarnya keren banget ya kalau gue baca ya sebenarnya. Dimana di near future kamu adalah the Fool, dan di dalam kartu ini ada matahari, itu ini ya, dan juga ada bulan ini, oke? So gue bikin kayak gini aja mungkin. Nah, atau gini ya, depends, terserah kamu. Nah, ini menggambarkan di near future kamu akan bisa melewati masa-masa kelam ya. Kamu akan bisa melewatinya asal kamu mau taking step, kamu mau melangkah, kamu punya leap of faith ya, berserah kepada universe gitu ya. Berserah atau pasrah kan itu sama dengan ya, pasrah ya ibaratnya. Jalani mungkin hanya karena kamu dilema sesaat kah gitu kan, atau keadaan seperti menyeramkan sometime gitu. But kalau kamu bisa melangkah terus dengan faith ya, dengan keyakinan, kepercayaan dan trust, juga tetap setia gitu ya, you gonna find a way artinya, oke? Kamu akan menemukan jalan keluar. Tapi berjalan pun kamu harus waspada. Jadi jangan jalan tanpa ada kewaspadaan gitu ya.
Jadi malah kamu bisa aja di depan kamu jurang, kamu main terabas aja gitu kan, sambil lihat situasi itu as what it is. Oke, lihat dengan jelas. Kalau kamu lagi di masa-masa the mood, kamu nggak akan bisa melihat situasi itu dengan jelas. Yang ada kamu bimbang, kamu yakin gak yakin, kamu nggak tahu jalan yang mana atau dia bagaimana or whatever, akan dilema ya. Tapi jalanin aja dulu, karena nanti akan ada waktunya kebenaran akan terungkap ya. Kamu akan feel better, kamu akan merasa optimis lagi, kamu akan bisa melihat bagaimana hubungan kamu dengan jelas nantinya gitu ya. So keep cautious, waspada tapi terus melangkah, oke? Ya, bahwa akan ada terang ya setelah gelap. Habis gelap terbitlah terang. Ini menggambarkan itu. Dan mungkin aja beberapa di antara kalian ada yang menjalani suatu hal yang baru, entah itu ke arah engagement atau menikah kah bulan ini, atau whatever new life, new things yang kamu jalani. Bahagia dengan hal itu, oke? Accept what is change, accept perubahan itu, terima, juga jalani dan syukuri, gitu ya. Apapun yang kalian mulai, entah itu mulai dari awal ataupun memulai sesuatu yang baru. Ya, tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan cinta yang baru ya, seseorang yang baru yang menggairahkan, yang bikin kamu deg-degan, bikin kamu ngerasa suka gitu ya, ngerasa tertarik, dan ya bikin kamu menikmati hari-hari dengan bernyanyi gitu kan. Oke. Dan apapun keadaannya, kamu harus punya kontrol atas diri kamu sendiri. Di The Emperor ini adalah kamu karakter Aries ya. Kamu harus punya kontrol dan rules ya. Biasanya kan kamu setting rules, setting boundaries, kamu yang tentukan peraturan, dan kamu yang leader, as leader. Jadi jangan andalkan orang lain dalam hal ini. Jangan andalkan pasangan kamu dalam menentukan arah hidup kamu, tapi andalkan diri kamu sendiri. Be an independent person, juga berani melangkah gitu kan. Karena dari The Emperor ini kamu akan berani untuk menjelajah to the unknown ya, adventurous, apapun, walaupun gelap, walaupun kayaknya menyeramkan, kamu akan go through it gitu kan. Dan dalam hal ini kamu akan punya kontrol atas situasi yang kamu lagi hadapin gitu ya. Ya, beberapa di antara kalian mungkin berdiri dengan responsibility yang harus kalian tanggung atau kalian emban, kewajiban atas kamu sendiri dan atas hal lain gitu ya. Nah, untuk seorang Aries yang memiliki kondisi di mana kamu mungkin dalam fase-fase dilema atau dramatik yang lagi kamu alamin ini, kamu ngerasa heartbreak dengan seseorang, mungkin karena kamu udah banyak memberi, kamu udah berharap tapi dia nggak ada imbal balik gitu ya, seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau maybe mungkin rencana kamu jadi batal sama seseorang gitu ya. Whatever it is, kalau kamu ngerasa sakit hati, sedih, di near future-nya kamu akan bisa, atau dalam bulan ini ya, Juli ke depan, kamu akan bisa move on. Kamu akan bisa bersyukur atas kejadian tersebut, walaupun saat kamu mengalaminya kamu benar-benar sedih banget, kamu sakit hati banget, dan it hurts, really hurts. Tapi kamu nantinya akan bisa keluar dari sad moment itu atau heartbreak kamu ya. Kamu akan sembuh, kamu akan ibaratnya sembuh dalam hati kamu gitu ya, dan kamu akan bisa lebih optimis lagi. Kamu akan bisa mulai taking step to a new chapter. Dan juga di bottom of the deck ini adalah it is safe for you to love. Jadi gak usah takut, kamu mungkin
memang akan punya ya, sometimes kamu punya traumatik atas apa yang kamu telah alami, tapi kamu asal kamu mau buka hati untuk give and receive ya, give and receive, nggak hanya giving atau nggak hanya receiving, tapi take and give, memberi dan menerima, akan ada highest energy untuk kamu, dan it's gonna be okay, akan ada yang lebih baik nantinya. Nah, jadi kemanapun roda kehidupan itu berputar mengarahkan kamu, memang ini akan di luar kuasa kamu ya, out of control, dimana mungkin sometimes gak sesuai dengan rencana kamu, atau sesuai dengan rencana kamu tapi ada perubahan gitu ya, whatever it is, kamu hanya bisa menjalaninya dengan faith and trust. Nah, begitu pula dengan the Fool, jalani dengan faith and trust. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Reading kamu ada the Sun, King of Wands, ini adalah Aries ya, fire sign, dan juga bisa menggambarkan Leo sometime, bahwa kamu harus taking action, kamu harus punya passion dalam adventures kamu ya. Life is adventure for you, dan juga optimis, segala hal akan terungkap, segala hal akan even menjadi lebih baik nantinya. It is your wish, dan juga asal kamu berani untuk bertindak ya, memberikan kepastian dan juga bertindak, akan ada development untuk kamu. Aries, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kamu. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.